dinobatkan menjadi smash 100 watt. Itu ketahuannya malah pas sudah main. Pendapat saya sih nggak setuju kalau buat tahun depan utama. Tapi kalau tahun ini kemarin berjalan ini dihentikan, ya saya setuju. Duh, kalau lagi nyantai begini rasanya pengen liburan. Emang lu mau kemana? Aku pengen ke Pulau Komodo. Aduh, kalau gue mau pengen dah tuh kali umroh. Mimpi kayaknya. Hey, itu bukan mimpi, semua bisa. Special giveaway Road to 7M subscribers yakin. Hadiahnya adalah liburan ke Labuan Bajo. Wow! Dan juga umroh ke Tanah Suci. Follow Instagram Lembang_Paksu, rental buat Komodo dan juga Irfan Hakim 75. Terus komen deh di postingan tentang giveaway di Instagram Irfan Hakim 75-nya. Dan jangan lupa cantumin hashtag 7M The Hakim. Udah gitu doang, beneran deh, gampang. Oh ya, hadiah umroh bisa diuangkan menjadi 25 juta rupiah. Oh, untuk masing-masing pemenang, semua bisa ikutan. Kecuali karyawan The Hakim. Yaudah, ayo, no kalian, ayo cheers, subscribe The Hakim channel. Schönes Drahtduell am kurzen Netz. Mit Vorteilen für den Dänen. Harusnya ada lagi ditunggu. Assalamualaikum guys, udah ditunggu. Masuk yuk. Kita ada di Fly Power. Kita akan ngomongin tentang bulu tangkis. Kenapa di sini? Karena kita akan ketemu dengan juara dunia, Mas Haryanto Arbi. Wih, seger banget ya. Kalau atlet itu walaupun sudah tidak bertanding tapi tetap segar dan bugar. Ngobrol yuk. Ayo, di mana? Di atas ya? Boleh. Kita ngobrol bersama dengan Mas Haryanto Arbi mengenai bulu tangkis Indonesia. Oke, guys, nih semua sudah tahu siapa orang hebat di depan gue ini. Namanya Mas Haryanto Arbi. Ini dinobatkan menjadi smash 100 watt, betul ya? Iya. Jadi dulu tahun 94 di Piala Thomas ada tunggal putra. Itu pertandingannya seru banget, gue masih ingat loh. Rashid Siddiq gitu ya. Iya, bener. Malaysia lawan Haryanto Arbi Indonesia itu, wih. Itu Rashid Siddiq itu kan lagi jadi salah satu yang terkuat saat itu ya. Iya, betul. Kemudian melawan Mas Haryanto Arbi. Berat nggak Mas itu? Oh, berat banget. Apalagi nonton di Istora lagi mainnya. Iya. Aduh, penuh banget. Jadi kalau main di kandang sendiri itu lebih ini ya. Lebih beban di kandang sendiri atau di luar? Ya kalau kandang sendiri kan pengen buktikan, pengen ngasih permainan terbaik buat penonton kan. Apalagi kalau tiap gini. Iya. Wah, itu. Iya. Itu Iya. adrenalin banget ya. Iya, benar. Apalagi kalau kita nggak pengalaman main kayak gitu kan ngikutin penonton jadinya. Semuanya smash. Beneran? Iya, beneran. Kadang-kadang penonton tuh so tahu lebih hebat dari sang pelatih. Kalau kita nggak fokus ngikutin mereka ya. Iya. Beneran. Aku waktu itu 94 waktu Thomas Cup itu kan yang sama Rashid kan finalnya. Iya. Semifinalnya kalah. Gara-gara ya gitu. Smash gitu. Jadi habis tenaganya. Terus Kalah. penonton sih tinggal seneng aja ngeliat. Akhirnya ngambil pelajaran bahwa fokus. Ya, buat di final. Jadi akhirnya kita setelah kalah dievaluasi, lihat videonya sama psikolog. Waktu itu kan memang Sampai mau sekolah? Iya, sampai karena udah Down? Iya, nggak down gitu. Karena saya kan tunggal kedua itu di
di final harus naik jadi tunggal pertama. Sebentar mas, ini ada tisu mas. Sampai keringetan lagi. Iya, gampang keringetan. Oh iya emang atlet gitu ya. Kalau gue keringetan kalau makan doang guys. Ya, memang itu makan juga, main juga iya. Saya setengah set pasti ganti kaos kaki. Kalau main di apa? Sekeringetan itu, Iya. berarti sehat. Oke, jadi gimana pas saat itu tuh awalnya tunggal yang kedua main? Saya kan tunggal pertama, tunggal kedua. Jadi sebelumnya strateginya tuh kan sebelum main jauh-jauh hari udah di plot itu. Nanti kalau ketemu Malaysia ini yang main lawan ini. Iya. kan? Nah, waktu kalah itu semifinal. Nah, harusnya saya main di final. Terus, Tapi kalau biasanya kalau di bergu kayak Thomas Cup apa, kalau timnya kuat, kalau udah kalah biasanya nggak dimainin karena mentalnya lagi turun, kalah. jadi sampai didampingin psikolog. Iya. Saat itu sama semifinal kalah. Down. Terus sama di review. di psikolog didampingin psikolog sama pelatih nonton di review lagi. Terus Akhirnya salahnya di sini ya itu tadi ngikutin penonton lah salah satunya. baru sadar. Hah? Baru sadar. Ya lihat itu baru tahu. Terus akhirnya ditanyain lagi siap nggak main di final ya karena udah tahu kesalahannya dan saya sering menang sama Rashid ya akhirnya siap. Akhirnya dipasang itu 94 itu. Dan dijuluki Smash 100 Watt kenapa? Itu ceritanya di Malaysia waktu itu jadi sama Ardi BW. Dewi Ranata. Ih, gue mah apa? Ya apa lebat juga. Ardi waktu itu malam main sama Rashid di Malaysia kalah. Terus paginya kan kita makan bareng terus cerita-cerita. Smash kamu 5 watt nih, coba lihat. Kata siapa tuh? Kata saya, karena biasa jokes iya. Karena malamnya saya ketemu Rashid. Terus Ketemu lihat nih malam nanti, lihat nanti malam Smash 100 watt gitu. terucap gitu aja. Iya, waktu itu di belakang memang ada wartawan dan beneran saya menang karena Rashid kan kalau di Malaysia kan susah dikalahkan. Iya bener-bener tuan rumah. Iya jago kandang dulu. Nggak. Ya gitu. Jadi kadang-kadang disebut jago kandang ketika di kandang yang menang, pas itu di negara orang kalah ya. Iya. Akhirnya ucapan gitu saja jadi apa sih supporter sendiri ya, penyemangat tersendiri. Iya, terus- Smash 100 watt. Terus sama besoknya karena menang itu sama wartawan ditulis. Akhirnya keluar buku guys. Jadi kalau pada penasaran ada buku biografinya Mas Arbi, Mas Hari, Mas Yanto, Mas Arbi sih panggilannya. Mas Hari ya. Mas Hari kalau Arbi bapaknya. Bener ya? betul. Ini keluarganya Arbi semua guys. Mas Hari itu jadi ada buku apa namanya biografi disebutnya salah satunya Smash 100 watt. Karena memang dari jokes itu kayak wah Iya. kira gue diukur terus sampai bisa nyalain lampu 100 watt. Oke, akhirnya kenapa bikin biografi? Ya dulu awalnya sama Mas Broto sama Mas Ardi yang nulis karena memang waktu itu ya autobiografi yang olahraga di Indonesia yang kurang sekali ya. Iya. Sementara pengusaha-pengusaha sukses, para pimpinan-pimpinan negara ada autobiografinya. Akhirnya bikin itu olahraga. Emang dulu main bulu tangkis dari umur berapa? umur 8. 8 tahun? Hah? Sampai dinobatkan jadi reinkarnasinya Lim Swee King. Ya, gue tahu banyak ya. Iya hebat. Hebat lah gue mah. Ya kan, karena dijuluki reinkarnasi Lim Swee King itu karena pas momen apa? Ya mungkin karena klubnya sama. Gaya gitunya juga katanya. Ya, terus apa? Asalnya juga sama dari Kudus. sama-sama Kudus, ya. Terus mainnya juga smash-nya kan sama-sama lompat. Iya gitu. Yang itu. Iya, mungkin karena sama dari PB Jarum ya. Sekarang masih bisa lompat gak? Ya? Masih bisa ya? Pendek bisa. Karena main dong, boleh. Kebayang gak sih gue main sama juara dunia? Dulu berat badan berapa? 65 sampai 68. Mampus. Sekarang 91. jadi lompatannya kok dulu. Bus. Kok ini jadi gitu ya, benar. Oke, berbicara mengenai bulu tangkis Indonesia. Siap kita ngobrol tentang ini? Boleh dong. Nah, gue gemes, gue kesel, gue sedih. Itu juga yang ditulis di IG-nya. Iya. Follow IG-nya dulu ya, Haryanto_Arbi. Betul ya. Iya. Dan kita lokasinya di sini ada di Fly Power. Fly Power ini adalah kegiatan dari masyarakat Arbi sekarang. Jadi kalau yang lainnya tuh ada jadi pelatih, ada yang mengabdikan diri pada negara kayak Mas siapa yang mendampingi All England sekarang? Kang Ricky Subaja, betul. Betul. Nah kalau Mas Haryanto Arbi itu mengeluarkan produk
Ini Fly Power. Ini adalah produk-produk. Ini kayak sepatu bulu tangkis khususnya atau semua? Khusus. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Nih sepatu bulu tangkis, raket bulu tangkis, jersey bulu tangkis, semuanya ya. Nih Fly Power. Oke itu. Oke. Nah, sebegitu cintanya dengan dunia bulu tangkis karena dari usia 8 tahun sudah menjadi pemain bulu tangkis sampai menjadi juara dunia. Bulan ini Indonesia sedih, kecewa dan merasa dirugikan dan merasa didiskriminasikan oleh sebuah penyelenggara lomba bulu tangkis internasional All England. Ceritakan nih Mas, jadi terbang tuh. Gue ngeliat di Instagramnya Mas Rantaro itu melepas para atlet-atletnya. Enggak. Itu yang ada ada Sulawesinya. Ada pakai baju, ada gambar Sulawesinya. itu waktu itu kita bikin Bukan pas hari itu. Bukan. Tapi Udah lama. tapi bukan itu yang dikirim. Bukan. Oke, hari yang dikirim untuk ke All England itu Indonesia berapa orang? Total sama pelatih pemain itu 24 orang. 24 orang. Khusus pemainnya? Pemainnya berapa ya? 12. 12. Kurang lebih 12 atlet. Ya pokoknya Iya, total 12. rombongan itu 24 orang pergi ke Inggris menggunakan ke Birmingham. Mendarat, ternyata di satu pesawat itu ada yang positif ya. Betul. Karena semua persyaratan untuk melakukan sebuah perjalanan lokal maupun internasional itu harus ada surat hasil swab ya. Ya, swab. Nah, itu ketahuan positif kapan itu? Itu ketahuannya malah pas sudah main. Jadi pemain Indonesia kan di swab juga tuh, nyampe hotel kan di swab juga. Negatif semua. Terus habis layak itu, main dong. Iya. Terus pas sudah main, sebagian sudah main. Nah, di pesawat itu ditemukan ada yang positif. Atlet juga. Bukan, penumpang biasa kan gabung sama penumpang biasa. Kelihatannya ya. Terus akhirnya sama pihak NHS ya, itu disuruh karantina. Dilihat akhirnya salah satunya adalah rombongan Indonesia Ya, dari pesawat tersebut. betul. Padahal ketika mendarat tes pun negatif. Ya. Tapi karena ada satu pesawat yang positif, Ya. akhirnya Disuruh karantina semua itu. sampai tanggal 24. Sampai tanggal 24. Tapi berita terakhir sih karena lobby dari Kedutaan besar semua besok pulang udah. Tapi besok mesti di swab dulu juga. Swab kalau hasilnya negatif baru boleh pulang. Oke, jadi kejadiannya itu ketika mendarat sudah main, udah menang, 2 orang. Jonathan sudah menang, Hendra Aksan sudah menang, siapa Kevin Marcus juga sudah menang. Tiba-tiba ditarik dan kita tidak boleh main kembali di All England karena pernah satu pesawat dengan penumpang lain berasal dari Turki yang positif. Hasil kita negatif. Tiba-tiba tidak boleh main, dikarantinakan sampai tanggal 24, dikarantinakan tanpa ada kejelasan saat itu ya. Tanpa kejelasan boleh main lagi atau dikarantina tanpa ada kejelasan, dan akhirnya kita minta kalau tidak main pulang gitu kan ya. Jadi yang berusaha itu adalah Bapak Duta Besar di Inggris siapa? Ya ada Duta Besar Inggris, kemudian juga Raja Bulu Tangkis Asia siapa? Ketua PBSI siapa? Pak Anton Subowo itu juga mengusahakan sekali sampai ada istilah katanya pengen memboikot All England. Jadi netizen Indonesia tuh salut ya, dalam hal ini kompak luar biasa mengadakan sebuah sikap ingin memboikot All England. Karena sebetulnya pertandingan bulu tangkis internasional itu kan banyak kan? All England salah satu karena All England ini sejarahnya panjang dari dulu. Jadi dulu sebelum ada Olimpiade itu kalau juara All England rasanya tuh wah luar biasa. Dan Indonesia itu termasuk negara yang ditakuti untuk bulu tangkis. Indonesia, Cina. Ya. Tapi Cina nggak ikut yang tahun ini. Tahun ini nggak ikut. Malaysia ikut. Jepang. Jepang. Tapi ya Jepang tuh tiba-tiba jadi kuat ya. Dulu padahal belum ya. Nah sampai ada isu katanya pengen memboikot All England. Jadi semua persatuan Asia untuk mengundurkan diri. Tapi kesimpulannya. Jadi ada sih wacana itu, tapi kalau saya sih ya, pendapat saya sih nggak setuju kalau boikot buat tahun depan pertama. Tapi kalau tahun ini kemarin berjalan ini dihentikan, ya saya setuju. Kenapa? Karena kan alasannya
yang satu pesawat itu kan sudah ada yang kena kan semua langsung dikarantina. Iya, iya. Nah pemain kita kan sudah gabung sama peserta lain. Sudah Kalau mau main. semuanya. Iya makanya dihentikan. Kalau Harusnya. kalau fair ya. Iya, harusnya benar gitu benar. dong. Kan ini kena positif. Ini satu pesawat. Ini di ini. Tapi sementara ini sudah turun, sudah bertanding, sudah ketemu dan yang lain. Betul. Harusnya semua dihentikan. Iya, setuju saya kalau itu. Iya, tapi benar. kalau Iya, tahun depan benar. boykot ya enggak. Ya, walaupun ujung-ujungnya jadi seperti boykot, tapi maksudnya kalau sok peraturannya seperti itu, semuanya dong. Iya dong. Tapi kenapa harus Indonesia saja? Nah itu, itu kan dari BWF, badminton internasionalnya harusnya kan kalau mau fair ya di stop aja semua. Tapi nggak tahu mungkin ada pertimbangan apa yang kita nggak tahu juga. Tapi perkembangan sekarang akhirnya karantinanya dihentikan tapi dipulangkan. Ya, dipulangkan. Nggak jadi bertanding. Iya, memang sekarang sudah semifinal. Hari ini sudah semifinal. Mas sebagai atlet gimana rasanya sih? Iya. Ketika Aduh, itu kan iya. hasil kerja keras bertahun-tahun. Iya, betul. Ya gimana ya, campur aduk biasanya kalau gitu ya, sedih ya itu. Kan kita udah latihan, udah persiapan bagus, kalahnya nggak sama lawan tapi diundurkan. Nggak enak banget tuh pemain. Dan bukan kesalahan kita. Iya. Kecuali kalau bisa ada satu pelatih kita yang benar positif, misal ya, Iya. ada ini kan rombongan juga yang lain. Betul. Itu yang mengambil keputusan siapa? Kalau yang ini itu kayak pemerintahnya Inggris, kayak kalau kita satgas COVID lah ya. Iya. Kalau yang kemarin kan ada juga itu pemain dari negara lain, ada Iya. ada Denmark, Thailand sama India. Kan hari itu di swab positif. Terus? Kalau besoknya minta di swab lagi dari negatif main juga. Itu dari BWF-nya ya. Kan ada beda itu. Berarti ada itu dong, ada diskriminasi dong sama Ya Indonesia. kalau ngomongnya kayak gitu ya ada lah ya. Iyalah, maksudnya hal lain lebih parah justru ya. Positif terus dites lagi negatif, orangnya itu tapi tetap boleh main. Ini cuma pernah berinteraksi itu pun tidak langsung, hanya dalam satu ruangan, maksudnya dalam satu area pesawat dan dites juga negatif. Enggak. Ini mah takut, menurut gue mereka takut ya. Ini kalau takut sih enggak tahu ya, enggak lah. Cuma memang mungkin aturannya kayak gitu. Cuma yang kita minta tentang jawabannya kenapa BWF ngesain yang 7 pemain itu, sama yang tadi saya bilang kalau memang itu ya fairnya kan semua dibatalin karena sudah kontak semua ya sama pemain sama itunya kan, latihan udah kontak, pertandingan malah udah pertandingan tadi. Nah biasanya kan kita kalau mau pertandingan kan ada ruangan kayak gini buat pemain-pemain, jadi kumpul semua sebelum main, kumpul semua kan berarti udah campur semua. Ih kesel banget. Jadi Bapak Duta Besar juga kita sampai berbicara keras mengenai hal ini. Terima kasih Pak ya usahanya ya. Tapi maksudnya kita negara kita. betul. Jadi kita jangan manut-manut wae gitu. Kita memang orang timur mana gitu, tapi kita juga punya harga diri. Ya. Sikap berikutnya kira-kira bagaimana? Kalau sikapnya belum tahu ya. Cuma ini bisa jadi padahal BWF sudah ada pengalaman yang bagus di Thailand. Jadi sebelum main semua tim ya dikarantina 1 minggu gitu. Yeah. Jadi nggak ada masalah semua. Jadi bagus pertandingannya juga ini. Mungkin kedepannya juga buat BWF ya jangan sampai kejadian ini. Tahu-tahu Olimpiade nanti kita digituin kan apa nggak lebih sakit lagi kan? Mungkin dari pengalaman dari itu mungkin bisa lebih Dan ambil pelajarannya, Iya. lebih prepare Iya, lagi, iya. itunya juga schedulingnya dan sebagainya ya. betul. Aduh, yang jelas ini masa pandemi itu memang nggak tahu berakhirnya kapan. Tapi bukan berarti kita berdiam diri, kita harus tetap berprestasi dengan prosedurnya yang dipahami. Seperti kita ini ya, kita sama-sama sudah swab, sudah ini kita juga seperti ini ada jarak juga ya guys ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak hanya di dunia olahraga, di dunia lain juga tetap terus bergerak, terus tidak berdiam diri dengan new normal seperti ini. Tapi buat Indonesia, dunia perbulu tangkis Indonesia, saya pribadi turut prihatin, turut kesal, turut kecewa. Tapi mudah-mudahan ini pasti ada hal baik, rahasia baik di balik ini semuanya ya. Ya mudah-mudahan ya Olimpik bisa dapat medali banyak. Amin. Bulan Juli sama Agustus Olimpik tahun ini. Amin. Jadi buat para atlet yang sudah pergi ke sana,
tidak hanya sebatas pergi kan, persiapannya juga sudah bertahun-tahun, matang sekali. Seleksinya juga sudah berat di kondisi seperti ini. Mereka pergi ke sana pun dengan resiko tinggi, bertemu dengan orang-orang banyak, berisiko mereka terpapar juga, betul kan? Betul. Mereka siap mati istilahnya. Jadi kok sekarang itu kalau yang menjadi pahlawan itu bisa dalam bidang apapun, siap mati di medan laga, ini siap mati di medan pertempuran olahraga ya. Tapi belum bertempur, sudah dikalahkan. Dan itu kesel banget. Mudah-mudahan tetap jiwa sportivitas dari semua pihak tetap dijaga. Ya, gue yakin kok semua atlet bulu tangkis Indonesia berjiwa besar. Mudah-mudahan ini ada rahasia yang lainnya ya. Betul. Mau kuatkan itu nggak, kuatkan jiwa mereka nggak? Iya, buat apa adik-adik atau teman-teman semua ya mungkin ini seperti ada himahnya, tetap semangat karena Olimpiade sudah di depan mata. Mudah-mudahan kita bisa dapat medali emas banyak di Olimpiade Tokyo. Oke, amin ya Pak, amin. Nah, kenapa gue kesini? Karena gue itu mau menagih janji Mas Haryanto Arbi. Jadi suatu ketika gue ketemu di mall bersama beliau di acara lomba arwana. Ketemu dengan Mas Haryanto Arbi, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya yaudah gimana caranya kita bisa memberikan saling semangat, support tentang apapun dengan cara apapun. Iya, betul. Channel gue kan channel binatang, tapi ya channel binatang tidak hanya tentang binatang saja, gue juga tentang cinta kepada lingkungan pasti, cinta kepada sesama manusia juga iya, dan juga dunia hobi otomotifnya ada, olahraganya juga kadang ada. Nah kali ini kebetulan banget, pas banget, tiba-tiba bulu tangkis menjadi perbincangan. Ya udah, ada pun ngobrol, Mas boleh aku ketemu nggak, kita ngobrol tentang ini dari sisi praktisi bulu tangkis ini sendiri. Tapi benar-benar berarti besar sekali, kesal ya pasti manusiawi, tapi ada harapan lainnya ya. Dan juga ada harapan juga buat subscribers gue. Ini jelang 7M. Tadinya ini tuh untuk yang nanti jelang 8M. Karena ini kan dikit lagi nih, 6,91 hari ini. Besok mudah-mudahan udah 7M ya. Janjinya mana? Janjinya. Aku udah bisa pisahin nih Mas. Kan ada 10 raket. Jadi ada yang ini ada tasnya sekarang. Jadi gue menyiapkan 10 raket produksi dari Fly Power. Ini miliknya Haryanto Arbi. raket terbaik ada 2, Smash 100 watt sama Tantowi punya. Wow, ditulisin loh, Smash 100 watt. Ayo yang suka bulu tangkis. Ini the base-nya pelapor 2 ini. Apa kelebihannya ini? Ini Smash 100 watt. Iya, ini kan apa dari bahan dari itu bahan sama kalau yang suka nyemes, nah pakai ini cocok nih. Oke. Ini 100 watt. Kalau ini ini yang collab sama Tantowi Ahmad. Tantowi Ahmad ya. Ini jadi ada 2 nih base-nya nih. Base-nya ya. Smash 100 watt sama ini Nicholas sama Tantowi Ahmad. Oke. Ini juga tetap base karena ini produksi dari Fly Power. Ada batiknya juga. Sama. Oh iya, ada Mega Mendungnya Mega guys. Mendung. Ini Indonesia sekali tuh. Ada batiknya. Yang ini nih, ini ada batiknya. Ini namanya kan ini Ultra Force. Teknologinya ini kayak Tai Chi katanya. Jadi kalau orang mukul diredam dulu baru dipukul balik. Beneran? Beneran, ini teknologinya di sini. Kok raket itu yang membedakannya tuh apanya sih? Biasa kan ininya apa? Biasanya spreadnya ini sama nggak itunya? Ini kadang kan ada yang berat di kepala, ada yang normal. Kalau berat kepala biasanya buat yang suka nyemes, yang mainnya lebih menyerang lah. Oke. Kalau yang apa rata semua, imbang semua buat kayak di flan. Oke. Sip nih. Nah, ada yang 3 yang ada Mega Mendung, ada 3 Mega Mendung yang masih juga ada. Jadi lu bisa dapetin raket ini yang dari Tantowi, ada juga Smash 100 watt, kemudian 3 Ini tasnya cuma 100 watt. Oh ini tas khusus. Iya, tas 100 watt. Kalau yang ini Smash 100 watt mampus tuh. Nih. Sama. Wow. Nah ini Jadi kalau ini dulu ini terus naik ke ini baru ini. Oke, setuju. Tapi ini akan dibagikannya lebih cepat dari sebelumnya. Kok biasanya tadinya tuh gue sebelum
setelah 7M, tapi udah gini aja deh. Ini kan mau ke 7M. Ini udah 6,91, tinggal 90.000 orang lagi. Nih pokoknya per naik 10.000 gue akan sediakan satu per naik 10.000. Oh iya, ada YouTube. Ada YouTube. Jadi gini ya, persyaratannya ya. Kan persyaratannya untuk umroh ada tuh ya, sama Labuan Bajo. Khusus untuk yang ini syaratnya adalah The Hakim Channel harus di-subscribe biar cepet 7M. Kemudian Irfan Hakim 75-nya juga IG-nya di-follow. Nah, IG-nya Mas Haryanto Arbi follow juga @haryanto_arbi. Kemudian juga follow juga Fly Power Official. Oke, itu IG-nya harus di-follow. Subscribe juga nih kan. Ini suka berbagi ilmu, berbagi pengalaman nih Mas Haryanto Arbi. Punya juga YouTube channel. Namanya apa? Haryanto Arbi. Haryanto Arbi. Subscribe ya, itu doang tuh. Subscribe Haryanto Arbi. Hah? Baru 5 bikin. Gak apa-apa, nih gue manas-manasin. Ayo Mas, bikin. Jadi nih, subscribe Haryanto Arbi, subscribe The Hakim Channel, Irfan Hakim 75, kemudian IG-nya juga Haryanto Arbi dan juga Fly Power Official. Itu doang bisa dapat langsung dikirim nih. Oke. Ada tanda tangannya nggak sih? Belum ada. Mau tanda tangan nggak ya? Mas Irfan tanda tangan langsung juga boleh. Kalau tanda tangan di mananya ya? Di sini. Bisa. Guys, ayo dong, ini gue segala sisi deh. Ntar juga gue mau bagi-bagi ikan cupang juga mau. Oke, boleh. Ikan cupang ntar gue bagi juga ya. Ini kali ini raket Fly Power by Haryanto Arbi. Ih, gila nih, ini lihat nih. Semai 100 watt mampus gitu. Tuh kayak sarung gitar Roma Irama. Ini dapet. Sapril, lu mau? Mau juga lu? Kecuali karyawan di Hakim, yang lain aja. Oke. Kalau sambutannya bagus, misal nanti bisa jadi sih, ini kan Road to 7M masih ini. Nanti kalau sambutannya bagus, bisa juga dipilih, diundang, main bareng Mas Haryanto Arbi. Boleh ya? Main bareng. Main juga dong. Aduh, ya boleh deh. Boleh, ntar pokoknya gue main bulu tangkis bareng itu ya, Mas Haryanto Arbi ya. Nanti lu juga bisa terpilih. Yang jelas sekarang, ayo gue ingetin lagi, follow IG-nya Mas Haryanto Arbi, kemudian juga Fly Power Official-nya, dan juga subscribe please buat Haryanto Arbi channelnya, oke? The Hakim Channel juga. Yang jelas kita hobi itu bisa bikin kita awet muda dan juga berprestasi. Jadi prestasi mah itu efek berikutnya. Yang penting tuh sehatnya aja dulu ya. Ya gitu tujuan utamanya. Penting yang sekarang kan sehat, baru bisa beraktivitas. Betul sekali. Sekarang masih sehat tuh utama banget. Dan ini kalau bulu tangkis ini semua orang juga bisa dan suka. Gue rasa seperti itu ya. Mau netnya pakai tali rafia doang, mokoknya juga udah pada botak banget. Tapi kan kalau nyemesnya pakai inian mah wah asik banget. Oke guys, thank you Mas Haryanto Arbi. Sama-sama. Oke, pokoknya maju terus dunia olahraga Indonesia, khususnya bulu tangkis Indonesia ya. Yang sudah berlalulah. Kita negara besar, maafkanlah mereka mungkin hilaf. Tunggu pembalasannya. Bulan Juli Agustus. Oke, thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum.